Selamat bertemu kembali para siswa SMA kelas 12 SMA MA. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ke sifat koligatif larutan elektrolit part 2 ya. Part 1 sudah selesai. Yang belum nonton bisa ditonton, termasuk tonton video tentang sifat koligatif larutan elektrolit, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik ya. Oke, kita lanjutkan ini ke soal-soal saja, karena teorinya sudah semua. Ya, kita mulai dari soal yang pertama. Ini adalah penurunan titik beku larutan. Ya, penurunan titik beku larutan dari Maestro Kimia Martin jilid 3. Ya, jadi saya nulis buku yang terbit baru 2 ya, yaitu Maestro jilid 1 untuk kelas 1, Maestro jilid 2 untuk kelas 2. Ya, yang kelas 3 mudah-mudahan segera terbit. Oke, ini adalah yang ada di tulisan saya yang kelas 12, sorry ya. Kelas 12 jilid 3. Ya, kita baca soalnya. Larutan X dibuat dengan melarutkan 0,1 mol propanol. Ya, jadi propanol ini alkohol ya, jadi ini non elektrolit. Jadi kalau kita tulis di sini ada larutan X, ya ini larutan X, ya terlarutnya itu adalah 0,1 mol propanol. Ya, dalam 250 gram air. Ya, ini sebetulnya pelarut ini ya. Ini sebetulnya kan pelarut ini. Pelarut. Nah, untuk nanti ya ini sudah kebetulan molnya udah diketahui ya. Ini pelarut ini, air ini pelarut ya. Oke, kemudian larutan Y, ini larutan X, kemudian larutan Y, tentu terpisah ya, terpisah ini. Larutan Y, dan ini Anda lihat propanol ini adalah non-elektrolit ya, non-elektrolit. Jadi I-nya sama dengan 1 ya, koefisien Van Hoff-nya sama dengan 1. Karena dia tidak terurai menjadi ion-ion. Larutan Y dibuat dengan mencampurkan, nah, ini terlarutnya ada 2 ini. Ya, terlarutnya ada 2. Yang pertama adalah 0,02 mol CuCl2. Ya. Yang kedua adalah 0,05 mol NaBr. Ya. Ya, ini garam halida ya, bromida, klorida. Ke dalam 500 gram air. Nah, ini pelarut. Ya, dalam 500 gram air. Ini pelarutnya. Bila garam halogen terdisosiasi sempurna, jadi garam ini dianggap terdisosiasi sempurna. Artinya Anda sudah tahu ya, alfanya 1. Sehingga koefisien Van Hoff-nya akan sama dengan N. Ya. N itu bisa diperoleh dari koefisien ini, CuCl2. Ini artinya kan Cu1, Cl2. Jadi ada 3 ya. Jadi untuk CuCl2 itu sebetulnya begini ya, tapi nggak usah diuraikan ya. Itu akan jadi Cu2 plus ditambah 2 Cl min. Nah, kalau nggak ditulis itu kan artinya 1. Nah, ini artinya N-nya sama dengan 3. Gitu. Ya. Dan bisa juga diperoleh dari sini nih. Cu ini kan Cu1, Cl2 jadi 1 tambah 2, 3. Ini. Nah, kalau alfanya dianggap 1, maka I-nya nanti akan sama dengan 3. Karena kalau semuanya terdisosiasi, setelah disosiasi ini sudah nggak ada. Yang ada cuma ini, ion-ion. Dan 1 mol menjadi 3 ion. Ya. I-nya sama dengan 3. Dan kalau Anda mau masukkan ke kalau alfanya nggak 1, rumusnya kan gini. 1 plus N-1 kali alfa. Ini sebetulnya kan. Ya.
Ya, kalau alfanya terutama tidak sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, apa yang terjadi kalau alfanya 1? 1 tambah 1 kurang 1, n kurang 1 dikali 1. Maka ini 1 kurang 1 hilang, n. Ya. Makanya kalau alfanya sama dengan 1, kalau n-nya 3, i-nya juga 3. Oke. Maka, nah ini yang ditanya, perbandingan penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu delta T. Beku itu freezing ya. Nah, freezing. Delta TF antara larutan X dan delta larutan Y. Ini berapa? Itu yang ditanya ya. Ya. Apakah 1:2, 1:3, dan seterusnya. SBMPTN 2016. Ya, jadi soalnya SBMPTN 2016. Oke, kita kerjakan. Tentu yang pertama kita harus tulis rumus dulu, ya. Penurunan titik beku larutan, itu rumusnya apa? Umumnya kan itu ya, I M kali KF. Nah, ini rumusnya, ya. Jadi kalau kita mau bandingkan kan seakan-akan bandingkannya seperti ini kan. Delta TFX per delta TFY, berarti ini akan sama dengan IMKF. Ya, tapi untuk larutan X, ini IMKF untuk larutan Y. Begini. Oke, sekarang Anda lihat. Yang sama kita coret ya. Ya, kalau Anda udah lihat untuk larutan X, I-nya 1 ya. Larutan X itu I-nya 1, non-elektrolit. Ya. Nah, yang barusan ini ada campuran. Jadi nggak I-nya nanti tergantung. Kalau CuCl2 beda dengan NaBr. Jadi kita akan hitung sendiri ya. KF. Nah, KF-nya ini sama. Kenapa? Karena pelarutnya sama. Air kan? Kalau pelarutnya air kan, KF ini kan tergantung pada pelarut. Karena pelarutnya sama, di sini air, di sini juga air, maka KF-nya sama. Sehingga kita tinggal dapat, ini nanti I-nya jelas 1 ini ya. Jadi ini tinggal 1 kali MX dibagi ini I. Ya, I larutan Y kali M larutan Y. Nah, gitu. Jadi kita hanya tinggal konsentrasi molalitas dari X, ini molalitas dari Y dikalikan I, yaitu konsentrasi kita ya. Nah, sekarang kita akan sekaligus ya. M itu rumusnya apa? Kemarin 1000 per massa pelarut ya. Ini massa pelarut kan? Ini massa pelarut ya. Kalau di sini air dalam gram kali mol terlarut. Begitu kan ya? Oke, jadi kita masukkan langsung. Ya. Tapi oke, satu-satu. Kalau ini udah beres ya. Yang ini sekarang yang penting ini. Ya, atau satu-satu. Oke, langsung gitu aja kita. Yang MX ya. MX masukkan aja. Ini 1000. Massa pelarut untuk X. Massa pelarut untuk X ini 250. Ya, 250. Oke. Kali mol terlarut. Mol terlarutnya propanol. Ini diketahui 0,1. Diketahui ini 0,1. Oke, jadi gampang ini mah ya. 250 dengan 1004, jadi ini 0,4. Oke. 0,4 beres ya. Oke, sekarang yang bawah. Y. Nah, ini harus dikalikan 2, IMY. Nah. Kan ada 2 ini ya. Yang satu I kali M dari CuCl2, ini ya. Kan ada 2 ini campuran. Ini CuCl2 ditambah NaBr. I kali M NaBr. Nah, jadi harus itu. Oke. Untuk CuCl2 3 ya. Cu1 3 ini 3. Nah, M-nya dihitung pakai rumus ini sama. 1000 ya per P kali NT. Nggak apa-apa. Oke. Ini untuk CuCl2. Ditambah NaBr. NaBr tentu N-nya sama dengan 2 ya. 1 kan 2. Dan karena alfanya 1, I-nya juga 2. Jadi ini 2 ya. 2 kali M. M-nya ini rumusnya.
1000 per P kali NT. Ya, tapi untuk NaBr. Nah, campuran harus dihitung satu-satu. Oke, kita hitung sekarang. Ini CuCl2 NaBr tidak dinyatakan, yang penting volumenya 500 gram. Jadi ini sama 500. Ini juga sama 500. Oke. Jadi 502. 3 kali 2, 6. 6 kali NT. NT untuk CuCl2 diketahui ini. Ini. 0,02. Tambah, ini 3 kali 2 ya. Ini kan kalau dicoret 2 ini. Ini juga kalau dicoret 2 kan. Cuma di sini 3 kali 2, 6. Ini 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Mol terlarut tapi NaBr. NaBr tuh. Nah, mol terlarutnya 0,5. 0,05. Nah, sehingga kalau kita hitung, ini adalah 0,12. Ini kalau kita hitung 0,20. Jadi hasilnya adalah 0,32. Nah, jadi yang ini sudah kita dapat 1 kali 0,4 ini ya, Anda lihat mx-nya. IM ini barusan IMY itu ini 0,32 ya. Ini IMY. Nah, sudah tinggal dibandingkan saja. Jadi delta TFX dibanding delta TFY sama dengan 1 kali MX ini 0,4 dibanding delta FY ini I kali MY kan, I kali MY ini 0,32. Ya, dikalikan 100, 40 per 32. Dibagi 8, 5 per 4. 5 banding 4. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi Anda dapat 5 banding 4. Jadi jawaban D. SBMPTN 2016. Soal yang keempat, penurunan titik beku larutan. Masih sama, tadi juga penurunan titik beku larutan ya. Nggak apa-apa. Cuma ini soalnya adalah soal SIMA UI 2017. Kalau tadi UMPTN, SBMPTN, hampir mirip-mirip. Larutan kita baca dulu ya. Larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 gram air. Ya. Ditambahkan ke dalam 5,55 gram CaCl2 dalam 1000 gram air. Ditambahkan ini. Setelah kedua larutan dicampur. Jadi kedua larutan itu dicampur. Sehingga pelarutnya bukan 500 gram air jadinya. 1500 ya. Karena dicampur. Jadi nggak bisa masing-masing. Harus langsung. Jadi begini. Kalau kita lihat ceritanya seperti ini. Ini ada wadah. Ya. Pertama, glukosa dimasukkan. Ya toh. Glukosa dimasukkan 18 gram. Ya. Nah, pelarutnya air, 500 gram air. Gitu ya. Sehingga kalau kita ini mungkin dia ngisinya di sini. Nah. Ya toh, ini 500 gram. Kemudian dimasukkan lagi. Ya toh. Ini ya, kita nggak tahu mana yang masuk loh, pokoknya dua-duanya masuk. Ini 5,55 gram CaCl2, ini CaCl2. Nah, Anda sudah tahu glukosa non elektrolit ya. Kalau glukosa ini non elektrolit, CaCl2 ini elektrolit, ya, gitu. Jadi kalau non elektrolit kan I-nya sama dengan 1, gitu ya. CaCl2-nya 5,55 gram. Airnya 1000 gram. Nah, kan begini nih. Terus dicampur, diaduk supaya nyampur gitu. Kayak seperti Anda buat sirup atau buat teh manis, kemudian aduk-aduk. Kan? Jadi volumenya jadi 1500. Jadi masa pelarutnya ini bukan 500, bukan 1000. Karena dicampur ya. Masa pelarut campuran sekarang. Ya, yang kita dapat sirup nih sekarang. 1500 gram. Gitu. Ini yang bertindak sebagai P nanti. Baik untuk glukosa maupun untuk CaCl2. Ya. Ditanya penurunan titik beku campuran. Tuh. Yang ditanya delta TF campuran soalnya. Ya kan? Campuran. Sudah jadi satu itu.
berapa. Jadi ada dua ya. Delta TF itu akan sama rumusnya kan ada dua ya. Jadi IM ditambah IM. Gitu. Ini untuk campuran yang pertama. Ini untuk glukosa ya. Glukosa. Ini untuk CaCl2. Ya. Kali KF. Kalau KF-nya sama karena pelarutnya air. Ya. Pelarutnya air kan? Jadi KF-nya sama, jadi bisa kita keluarkan ya. KF-nya. Di sini KF-nya diketahui KF ya, freezing, freezing. Titik buku itu freezing. Jadi yang kita ambil KF bukan KB. Kalau B ini boil, mendidih. Ini diketahui KF ini. 1,86. Ah, gitu ya. Ini yang kita ambil. Oke, jadi sekarang yang kita urus ini glukosa. Glukosa I-nya 1, nggak ada masalah ini. Ya, I-nya 1. Gitu kan ya. Jadi kita langsung masukkan aja ya. 1 kali M. M glukosa itu apa? 1000 per P gitu kan ya. Kali M. Molalitas glukosa. Kan gitu. Sorry. N. Ini kan M ini. N glukosa. N. Molar ya, bukan molal. Ini molal, kalau ini molal ini. Nah, ini udah ya. Yang satu lagi, CaCl2, I-nya 3. Nggak ada keterangan kan? Maka kita anggap terdisosiasi sempurna. Nggak ada keterangan. Kalau nggak ada keterangan, kita anggap terdisosiasi sempurna. Sehingga I-nya sama dengan N. Ya, Ca-nya 1, Cl-nya 2. 3. Jadi I ini 3. I ini tuh 3. 3. M rumusnya apa? 1000. M ini kan rumusnya 1000 per P kali N. N dari CaCl2. Nah, nanti dikali KF. KF-nya sama kan? 1,86. Oke, jadi sekarang kita hitung. P-nya ini 1500. Ini 1500, ini 1500. Jadi 1000 per 1500. Nah, N glukosa. Glukosanya gram. Ya, Anda sudah mahir lah ini ya. Anda sudah tahu kalau N itu pasti gram dibagi MR kan? Dibagi MR. Nah, MR-nya Anda hitung. Berapa MR dari glukosa? Nah, glukosa rumusnya adalah C6. 1C di sini ada ya. Di sini ada C12. Jadi nggak usah khawatir. Jadi 6 kali 12, 72. 12, hidrogennya ada 12, jadi ditambah 12. Oksigennya ada 6, satunya 16, jadi 96. Ya. Ini kalau Anda hitung 180 ini. Ya, 180. Oke, jadi ini dibagi 180. Ya, Anda sudah tahu MR kan ini. Sudah cepat itu ya. Ditambah 3 kali ini 1000 per P-nya 1500 karena sudah campuran kali NCaCl2. CaCl2-nya juga diketahuinya gram. Berarti nanti harus dibagi MR lagi kan? Ya, harus dibagi MR. Maka Anda hitung MR-nya berapa kan? Berapa MR-nya ini? Ca1 40. Cl itu 35,5 dikali 2 jadi 71. Jadi ini 111. Nah, jadi di sini dibagi MR ya. 111. Nah, begini. Ya. Kali 1,86. Nah, begini. Tinggal lihat jawabnya nanti, ya. SIMA UI 2017. Ya, jadi Anda bisa bandingkan SBMPTN seperti apa, SIMA UI seperti apa. Oke, ini dicoret. 2, 3. Ini juga sama. 2, 3. Oke. Terus dicoret lagi 3 dengan 18, 6. 3 dengan 3 ini habis. Ya. Oke. Jadi ini berapa sisanya? 2 kali 6. Oh, 6 hilang lagi dengan 180. Ya. 6 hilang. Tinggal 1. Ini 30. Nah. Jadi ini 2 per 30. 1 per 15. Kan gitu. Ditambah. Nah.
Ini kalau Anda hitung, ini sudah selesai. 552 ini kan, kalau kita hitung kan, ya 555, ini 55 ini. Sorry, ini 55. Ya. Ini kalau Anda lihat kan dibagi 5. Gitu. Cuman 100. Jadi dikalikan dulu 100 gitu kan. Ini dikalikan dulu dari 100. Ya, maka ini akan hilang. Jadi 5. Jadi 5 per 100 ini. 5 per 100. 5 per 100 dikali 2. 10 per 100. 10 per 100. 1 per 10 ini. Nah, begini. Dikali 1,86. Seperti ini. Ya. Kemudian Anda hitung. Samakan penyebutnya dengan 30. Ini dikali 2. Ini dikali 35. 5 kali 1,86 per 30. Ya. Ini kita supaya tidak ada koma-koma. Berarti ini 5 kali 186. Dibagi 30 kali 100. Kan ini supaya hilang kan? Kali 100. Udah ini jawabnya. Ya. 5 dengan 30 habis 6. 6 dengan 186 itu adalah 31. 31 per 100. Ya, jadi 0,31 derajat Celcius. Ya. Kalau Anda lihat nggak ada jawabannya. Jadi nggak ada yang benar. Tidak ada yang benar ya. Tapi kalau saya disuruh milih jawaban, lebih baik saya pilih A. Kenapa? Mungkin aja A ini salah. Mungkin. Salah waktu ngetiknya naskah, harusnya ngetik 0,31 keketik 0,21. Kemudian yang buat soal sudah masukkan kunci jawabannya A. Nah, kalau Anda nggak jawab kan, Anda nggak dapat poin. Jadi kalau mau A, kalau saya sih lebih baik saya jawab A. Karena nggak mungkin kunci jawaban yang lain. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau Anda tanya, ini nggak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah 0,31. Silakan Anda hitung. Ya, Anda hitung. Mungkin aja saya salah hitung ya. Tapi cara menghitung saya seperti ini. Oke, nah ini kan hanya cara menghitung. Sekarang Anda lihat yang soal terakhir ini. Penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan. Kita ambil dari Olimpiade Sains Provinsi 2017. Ya. Kalau sekarang disebutnya KSN Provinsi. Jadi kalau kita baca soalnya sekali lagi. Sebanyak 10 gram parafin. Jadi suatu zat terlarut. Jadi zat terlarutnya parafin ya. Jadi zat terlarut adalah parafin. Jadi zat terlarut adalah parafin. Dengan rumus molekul C20H42. Ini kimia organik, zat organik. Jadi biasanya non-elektrolit ini. Ya, non-elektrolit. I-nya 1. Ya. Nah, kemudian nanti Anda lihat di sini ada 10 gram ya. Parafin ini ada 10 gram. Artinya nanti kita perlu jadikan mol, maka kita hitung MR ini ya. Berapa MR-nya? 20 kali 12, 240. Ditambah 42. Jadi ini akan sama dengan 282. Ya, MR dari parafin itu adalah 282. Ya, ini adalah zat terlarut. Tidak mudah menguap ya, jadi nggak mudah menguap. Dilarutkan dalam 50 gram bensena. Jadi di sini pelarutnya bukan air, disebut soalnya bensena ya. Ini pelarutnya. Nah, bensena C6H6. Ya. 50 gram. Ya, jadi 50 gram ini terlarut ya. 50 gram ini 10 di sini 10 gram ini terlarut. Terlarut, sorry. Kalau ini 50 gram pelarut. Nah, ini 50 gram pelarut beda ya. Ini terlarut, ini pelarut. Oke. Pada suhu 53 derajat Celcius, tekanan uap murni bensena, tekanan uap murni itu yang penol kan. Nah, ini pelarutnya bensena. Jadi tergantung dari pelarut itu. Kalau pelarutnya sama, penolnya sama. 300 Torricelli. Ya, ini nggak usah bingung. Ini pokoknya satuan lah. Ini satuan Torricelli. Berapakah tekanan uap larutan pada suhu tersebut? Jadi kita ditanya P, ya, tekanan uap larutan. Dan Anda sudah tahu tekanan uap larutan itu pasti lebih kecil dari penol. Karena penurunan. Sehingga nanti P-nya itu akan sama dengan penol dikurang delta P. Kan gitu. Penolnya diketahui, 300. Jadi kita konsentrasi cari delta P. Penurunan tekanan uap larutan. Delta P apa rumusnya?
Nah, fraksi mol terlarut ya, bukan pelarut, terlarut. Ya, fraksi mol terlarut kali P0. Nah, kan gitu. P0-nya diketahui, berarti kita harus konsentrasi pada X terlarut. Kita hitung lagi. X terlarut itu apa? X terlarut itu adalah mol terlarut dibagi total mol larutan. Jadi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, ini. Dengan demikian kita akan konsentrasi ke N terlarut dan N pelarut. Ya, mol ya. Mol itu didapat dari gram. Di sini yang diketahui gram nih. Yang terlarut ini. Ini yang terlarut. 10 gram. Ya, jadi NT-nya itu 10 gram. Ya, Anda sudah tahu langsung dibagi MR ya. Dibagi MR. Berapa MR-nya? 282. Ya, MR ini. MR ini kan gram per mol. Makanya gramnya bisa dicoret kan. Nah, ini. Inilah NT itu. 10 per 282. Kalau mau dibagi 2, 5 dibagi 141 mol. Dapat NT ya. Sekarang NP. Mol pelarut. Pelarutnya ini nih, 50 gram per MR. MR-nya C6H6. Kita hitung dulu, nggak ada ya, dihitung dulu MR-nya. 6 kali 12, 72. 6 kali 1, 6. Jadi 78. Jadi ini dibagi 78 gram per mol. Nah, begini. Ya. Kalau mau dibagi 2 juga, ini 25 per 39 mol. Nah, ini. Nah, NT sudah dapat, NP sudah dapat, maka ST-nya ketemu. Hitung dulu ya, biar gampang. Ya, nggak usah sampai habis. Cukup dihitung penyederhanaannya. NT 5 per 141 dibagi NT lagi 5 per 141 ditambah NP 25 per 39. Begini aja. Kemudian ini dikalikan dengan supaya bisa ini kalikan, ini penyebutnya 141 39. Pembilang dikali 141 kali 39, penyebut juga dikali 141 kali 39. Maka ini hasilnya 5 kali 39. Ini hasilnya, ini dikali 39, 5 kali 39 ditambah 25 kali 141. Begini. Nah, seperti ini. Ya. Oke, itu XT-nya ya. Nanti tinggal dikali P0 kan. Jadi delta P sama dengan XT kali P0. Ya, kalau gitu ini kita hitung dulu lah sebentar ya. 39 kali 5, 195. Dikeluarkan 5, lebih gampang lagi nih. Dikeluarkan 5, ya. Dibagi 5, maksudnya ini kalau dibagi 5 hilang. Ini dibagi 5 hilang, ini dibagi 5, 5. Kan lebih sederhana kalau begini. Pembilang jadi 39, penyebutnya yang perlu kita kalikan 141 kali 5 saja. 502, 705. 705 tambah 39, 744. Ini kita salin di sini kan. 39 per 744 kali P0. P0-nya berapa? 300 Torricelli kan? P0-nya diketahui 300 Torricelli. Ya, jadi tadi sudah nih. 300 Torricelli. 300 begini. Ini bisa dibagi 3 ini. 4 tambah 4, 8. 8 dibagi 7, 15. Habis dibagi 3 ini. Ini kalau kita bagi 3, 2, 14. 38. 238. Ini dibagi 3, 13. Jadi kalau kita kalikan 13 kali 3 itu 3.900. Dibagi dengan 238. Gitu ya. Nanti langsung kita hitung. Yang kita hitung P kan. P adalah P0 dikurang delta P. Ya. Ini. P0-nya ini. P0 benzena 300. Dikurangi ini kan. Oke, kita hitung. 390 bagi 238 pasti 1. 238. 0 dikurang 8, 2. 8 kurang 3, 5. 3 kurang 2, 1. 1520. 235.
mungkin sekitar 5 ya, nggak nyampe 5 sih, ya, tapi paling besar dia 5 kan, 51, 15 ya, paling besar 5. Jadi kira-kira dikurangi 15, kira-kira ya. Jadi hasilnya 285, ya, oke, sedikit lebih besar. Tapi kan jawabannya bisa kelihatan di sini. Nah, jelas jawabannya 284. Karena ini memang kan 285 kelebihan. Tapi kan tidak ada 286. Ya, yang paling mendekati ya ini, ya. Torricelli. Ya, inilah kelanjutan kita supaya Anda ada gambaran bagaimana kalau soalnya sudah digabung, ya. Dan soal yang kita sajikan 3 kan. Ada SBMPTN, kemudian ada SIMA UI, kemudian ini soal KSN Provinsi 2017. Ya, kita akan masuk lagi satu soal untuk ASN, ya, khusus. Tapi itu kita nggak akan sebut part 3. Kita sebut aja persiapan menghadapi ujian nasional. Persiapan menghadapi KSN Nasional Kimia. Khususnya bagi yang sekarang sudah menang di tingkat kota, akan bertanding ke provinsi. Ini juga merupakan bekal Anda. Karena ini adalah soal provinsi dalam bentuk multiple choice. Nanti setelah ini kita akan menjelaskan satu soal OSN Provinsi 2011 di Manado. Itu tentang, kebetulan keluar tentang sifat koligatif larutan. Sehingga dengan demikian, bagi Anda yang akan menghadapi KSN Provinsi, bisa dipelajari, ya. Kemudian ini juga bisa dipelajari. Dan juga untuk persiapan siswa sekarang yang ada di kelas 10 dan 11, untuk membiasakan diri terhadap soal KSN Kota, KSN Provinsi, dan KSN Nasional. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa senang, silakan di-subscribe, like, komen, supaya Anda terus bisa mengikuti video-video kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, selalu semangat, salam sehat, sukses bersama Anda. Bersama saya, Martin Kaninan.